Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi nih bersama saya Siti Hajar Joni dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Akuntansi Universitas Kairun. Di sini saya ingin menjelaskan tentang etnometodologi, kemudian pemahaman tentang etnometodologi, tujuan etnometodologi, ruang lingkup etnometodologi, metode pengumpulan data, dan teknik analisis data menggunakan etnometodologi. Tapi teman-teman, sebelum saya lanjut, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Oke, saya akan menjelaskan tentang etnometodologi. Etnometodologi bukanlah sekedar metode penelitian soal biasa, melainkan sebuah bidang kajian yang unik. Dikenalkan pertama kali oleh Harold Garfinkel pada tahun 1967, etnometodologi bertujuan untuk memahami bagaimana individu menggunakan metode mereka sendiri untuk menciptakan dan mengerti kehidupan sehari-hari. Dengan kata lain, etnometodologi lebih fokus pada cara orang melakukan sesuatu dibandingkan dengan apa yang mereka lakukan. Misalnya, etnometodologi bisa meneliti bagaimana kita menjalin percakapan sehari-hari atau bagaimana kita memberi isyarat pada orang lain tanpa berbicara. Intinya, etnometodologi meneliti bagaimana keteraturan sosial tercipta dalam interaksi sosial kita sehari-hari. Kemudian, pemahaman tentang etnometodologi. Etnometodologi adalah studi tentang bagaimana anggota masyarakat menggunakan metode dan teknik untuk memahami dan memproduksi realitas sosial dalam kehidupan sehari-hari. Pendekatan ini lebih berfokus pada bagaimana individu secara aktif memaknai dan menafsirkan situasi sosial daripada berfokus pada struktur dan norma sosial yang dipaksakan dari luar. Beberapa poin penting untuk memahami etnometodologi. Etnometodologi berasal dari kata etno yang artinya studi tentang orang dan metodologi yang artinya studi tentang metode. Yang pertama, fokus. Bagaimana anggota masyarakat membangun realitas sosial melalui interaksi dan tindakan mereka. Yang kedua, asumsi. Individu secara aktif menggunakan pengetahuan akal sehat untuk menavigasi dunia sosial. Yang ketiga, metode. Observasi partisipan, analisis percakapan, dan dokumentasi detail interaksi sosial sehari-hari. Yang keempat, tujuan. Mengungkap bagaimana anggota masyarakat menciptakan dan memelihara keteraturan sosial. Kemudian, tujuan etnometodologi. Etnometodologi memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, mengungkap pengetahuan akal sehat. Etnometodologi berusaha untuk memahami bagaimana anggota masyarakat menggunakan pengetahuan akal sehat untuk memahami dan memproduksi realitas sosial. Pengetahuan ini tidak eksplisit diajarkan, tetapi dipelajari melalui interaksi sosial dan pengalaman sehari-hari. Yang kedua, menganalisis interaksi sosial. Etnometodologi berfokus pada bagaimana individu secara aktif memaknai dan menafsirkan situasi sosial. Pendekatan ini menganalisis bagaimana interaksi sosial terstruktur dan bagaimana makna dinegosiasikan antara individu. Kemudian yang ketiga, memahami konstruksi realitas sosial. Etnometodologi menunjukkan bahwa realitas sosial bukanlah sesuatu yang objektif dan statis, melainkan sesuatu yang dikonstruksikan dan dinegosiasikan secara terus-menerus oleh individu dalam interaksi mereka. Yang keempat, mengkritik asumsi sosiologis tradisional. Etnometodologi menantang asumsi sosiologis tradisional yang berfokus pada struktur dan norma sosial sebagai penentu utama perilaku individu. Pendekatan ini menunjukkan bahwa individu memiliki peran aktif dalam membentuk realitas sosial mereka sendiri. Kemudian yang kelima, meningkatkan pemahaman tentang kehidupan sosial. Etnometodologi menawarkan cara pandang yang unik dan memahami bagaimana individu dan masyarakat berinteraksi dan bagaimana realitas sosial dibentuk. Pemahaman ini dapat membantu kita untuk meningkatkan kehidupan sosial dan menyelesaikan masalah sosial. Kemudian, ruang lingkup etnometodologi.
Etnometodologi memiliki ruang lingkup yang luas dan dapat diterapkan pada berbagai aspek kehidupan sosial. Beberapa contoh diantaranya yaitu yang pertama, interaksi sosial. Etnometodologi dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana individu berinteraksi satu sama lain dalam berbagai situasi, seperti percakapan, rapat, atau negosiasi. Pendekatan ini dapat membantu kita memahami bagaimana makna dinegosiasikan dan bagaimana realitas sosial dikonstruksikan dalam interaksi. Kemudian yang kedua yaitu instruksi sosial. Etnometodologi dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana institusi sosial seperti sekolah, rumah sakit, atau penjara diorganisir dan dijalankan. Pendekatan ini dapat membantu kita memahami bagaimana norma dan aturan sosial dibentuk dan diperlakukan dalam institusi. Yang ketiga, kehidupan sehari-hari. Etnometodologi dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana individu melakukan tugas sehari-hari seperti memasak, membersihkan rumah, atau berbelanja. Pendekatan ini dapat membantu kita memahami bagaimana pengetahuan akal sehat digunakan untuk menyelesaikan masalah dan membuat keputusan dalam kehidupan sehari-hari. Yang keempat yaitu budaya dan identitas. Etnometodologi dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana budaya dan identitas dibentuk dan dinegosiasikan dalam interaksi sosial. Pendekatan ini dapat membantu kita memahami bagaimana individu menggunakan bahasa, simbol, dan ritual untuk membangun identitas dan makna. Kemudian yang kelima, teknologi. Etnometodologi dapat digunakan untuk mempelajari bagaimana teknologi digunakan dan dimaknai oleh individu. Pendekatan ini dapat membantu kita memahami bagaimana teknologi memengaruhi interaksi sosial dan bagaimana realitas sosial dikonstruksikan dalam konteks teknologi. Kemudian metode pengumpulan data etnometodologi. Etnometodologi menggunakan berbagai metode untuk mengumpulkan data tentang bagaimana individu dan masyarakat membangun realitas sosial. Beberapa metode yang umum digunakan. Yang pertama, observasi partisipan. Peneliti terlibat langsung dalam interaksi sosial yang ingin mereka pelajari. Mereka mengamati dan mencatat bagaimana individu berperilaku dan bagaimana mereka memaknai situasi sosial. Kemudian yang kedua, wawancara mendalam. Peneliti melakukan wawancara mendalam dengan individu untuk mempelajari bagaimana mereka memahami dan menafsirkan pengalaman mereka. Wawancara ini biasanya terbuka dan memungkinkan individu untuk menceritakan kisah mereka sendiri. Yang ketiga, analisis percakapan. Peneliti menganalisis rekaman percakapan untuk mempelajari bagaimana individu menggunakan bahasa untuk membangun makna dan menegosiasikan realitas sosial. Analisis ini dapat fokus pada struktur percakapan, penggunaan kata dan frasa, dan bagaimana individu saling menanggapi. Yang keempat, dokumentasi detail. Peneliti mengumpulkan dokumen dan artefak yang dapat membantu mereka memahami bagaimana individu dan masyarakat membangun realitas sosial. Dokumen ini dapat berupa catatan tertulis, foto, video, atau benda-benda lain yang memiliki makna bagi individu atau kelompok. Yang kelima, eksperimen etnometodologis. Peneliti mengganggu interaksi sosial untuk melihat bagaimana individu beraksi dan bagaimana mereka mencoba membangun kembali realitas sosial. Eksperimen ini dapat dilakukan dengan cara yang halus atau dengan cara yang lebih provokatif. Kemudian, teknik analisis data etnometodologi. Analisis data dalam etnometodologi adalah proses interpretatif untuk memahami makna yang dikonstruksikan oleh individu dan masyarakat dalam interaksi sosial.
Teknik analisis data etnometodologi berbeda dari metode kuantitatif tradisional yang karena fokusnya pada makna subjektif dan konteks interaksi. Beberapa teknik analisis data yang umum digunakan dalam etnometodologi. Yang pertama, analisis indeksikalitas. Teknik ini fokus pada bagaimana makna suatu tindakan atau simbol bergantung pada konteks dan situasi. Peneliti menganalisis bagaimana individu menggunakan isyarat dan petunjuk kontekstual untuk memahami makna tindakan dan simbol. Kemudian yang kedua, analisis refleksivitas. Teknik ini fokus pada bagaimana individu secara sadar memonitor dan menyesuaikan tindakan mereka berdasarkan interpretasi mereka terhadap situasi sosial. Peneliti menganalisis bagaimana individu menggunakan refleksivitas untuk membangun dan memelihara keteraturan sosial. Yang ketiga, analisis grafikal. Teknik ini menggunakan metode Bressing eksperimen untuk mengganggu interaksi sosial dan melihat bagaimana individu beraksi dan mencoba membangun kembali realitas sosial. Peneliti menganalisis bagaimana individu menggunakan pengetahuan akal sehat untuk mengatasi situasi yang terganggu. Kemudian yang keempat, analisis percakapan. Teknik ini fokus pada bagaimana individu menggunakan bahasa untuk membangun makna dan mengasosialisasikan realitas sosial. Peneliti menganalisis struktur percakapan, penggunaan kata dan frasa, dan bagaimana individu saling melengkapi. Yang kelima, analisis dokumen. Teknik ini menganalisis dokumen dan artefak untuk memahami bagaimana individu dan masyarakat membangun realitas sosial. Peneliti menganalisis teks, foto, video, dan benda-benda lain untuk memahami makna yang dikonstruksikan oleh individu dan kelompok. Itulah sedikit penjelasan dari saya tentang etnometodologi. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.